Selamat sore, Assalamualaikum. Melalui HP laptop terus. Selamat sore. Sore, Bu. Kita masih tunggu dulu ya rekan-rekan yang lain. Baru ada 6 yang bergabung. Assalamualaikum, Bu Zulfia. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu dulu ya. Baru ada 7 yang bergabung sore ini. Ya, Bu. Saya mohon konfirmasi, Bu. Saya kan salah satu mahasiswa di pelajaran karir Ibu. Mm-mm. Nah, pada web pertama saya tidak mengikuti, Bu, dikarenakan saya belum bisa buka e-learning. Jadi saya ketinggalan web pertama, Bu. Ya, untuk tugas 1 berarti belum ngumpul ya? Saya lihat dulu ya. Iya, Bu. Tapi tugas 2-nya udah saya kumpulkan, Bu.
Halo? Iya, Bu. Ya, berarti yang feedback tugas duanya udah masuk kan? Sudah, Bu, tugas 2 sudah saya Oh ya. kirim kemarin, Bu. Ya, maksudnya saya udah kasih feedback, udah diterima kan ya? Udah masuk ke email atau ke e-learning kayaknya. Iya, Bu, sudah masuk ke email Ibu. Mohon petunjuknya lagi, Bu, boleh? Mhm. Bagaimana caranya saya bisa tahu, Bu, hasil dari karir saya itu direvisi atau tidaknya, Bu, ya? Eee, jadi nanti untuk yang tugas 3 ya, tugas 3 itu nanti, kalau bisa akan kelihatan mana koreksi saya, seperti itu. Itu karena tugasnya nggak apa-apa, karena udah cukup bagus. Nanti untuk yang tugas 3 sama 4 ini kan sudah mulai bentuk karir secara utuh. Nanti kalau bisa tugas 3 yang di-upload dalam bentuk Word. Jadi nanti, koleksi saya di file Word-nya akan saya lampirkan di bagian penilaiannya nanti. Seperti biasa bisa dilihat di e-learning, seperti itu. Suara Ibu putus-putus loh, Bu, kurang jelas jadinya. Oh iya sebentar sebentar, mungkin suara nggak bagus, sebentar ya. Iya, Bu. Halo, suara saya udah cukup jelas nggak? Apa masih putus-putus ya? Halo? Sudah jelas, Bu? Iya, Bu, sudah jelas. Saya izin off kamera ya, mungkin sinyalnya nggak kurang bagus. Iya, Bu, iya. Jadi yang Bu Revi ini tugas 1, saya kasih ini ya, untuk bisa upload tugas 1-nya sampai tanggal, kita lihat, mungkin sampai hari Kamis ya Bu ya, tanggal Oh 4 berarti ya. oh, iya, Bu. Tugas 1, Bu, ya? Ya, saya coba cek alarmnya. Sampai tanggal 4 Mei ya Bu, masih ada waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan. Tugas 1, Bu, ya? Mhm. Masuk di link tugas 1 seperti biasa ya. Iya, Bu. Ya, pengirimannya, Bu, ya? Mhm. Iya, untuk tugas 1 ini baru 10 orang sih yang mengumpulkan, masih banyak yang belum. Ya, karena waktunya bertabrakan dengan kita mau Ya, hari Ibu. masih suasana lebaran juga sih ini ya. Iya sih, paham sih. Ya, Iya semoga untuk yang tugas 3 dan 4 bisa terkejar lah ya untuk draft karirnya secara utuh. Nah, mungkin iya, kita Bu. bisa mulai dulu kali ya sambil menunggu teman-teman yang lain karena sudah jam 4 kurang seperempat juga. Iya, Bu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada mahasiswa sudah meluangkan waktunya
untuk bisa gabung di tweet kedua kita di sore hari ini, yang mana masih suasana libur panjang ya. Dan selama masih suasana lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan, mohon maaf lahir batin apabila selama beberapa pertemuan awal mungkin ada banyak kekurangan dan kita masih belum bisa berinteraksi dengan cukup intens ya untuk mata kuliah karir ini. Nah, semoga selanjutnya nanti proses pembimbingan akan bisa berjalan dengan lancar sehingga karir Bapak Ibu sekalian bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh UT dan mencapai nilai kelulusan yang diharapkan. Oke, mungkin selanjutnya saya akan sharing dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Apakah Bu. sudah terlihat di layar PowerPoint? Sudah. Ya, baik. Sudah, Bu. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ya mungkin ada yang mau menyampaikan tentang tugas 1 dan tugas 2 yang sudah dibuat, dan ada pula yang sudah saya berikan feedback apa kesulitannya, mungkin kendala gimana yang lain. Untuk tugas 1 dan tugas 2, kalau ada yang mau disampaikan, ya persilahkan. Kita slow aja, kita saling berdiskusi untuk mata kuliah ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, karirnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada yang mau disampaikan tentang tugas 1 dan tugas 2? Mungkin banyak yang belum ikut web 1 ya, itu saya sudah lampirkan rekamannya dan materinya, itu bisa didengarkan sampai habis. Jadi kalau mendengarkan itu pasti untuk tugas 1 dan tugas 2-nya itu sudah ngerti harus bagaimana. Kayak gitu. Mungkin yang sudah cukup bagus itu Mbak Romauli ya, itu sudah cukup bagus karena sudah mengikuti web 1, web 2 ini juga sudah hadir, tugas 1 dan tugas 2-nya sudah oke. Dipertahankan untuk nanti sebagai bahan untuk di tugas 3 ya Mbak Roma ya. Mbak Roma udah cukup bagus. Bu Resi tugas 2 juga udah cukup bagus. Mungkin Pak Ferry mau menyampaikan kesulitannya seperti apa tugas 1 dan tugas 2 Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Halo. Mbak Siti Nabila, halo. Mungkin bisa menyampaikan kesulitannya apa di tugas 1 dan tugas 2? Iya, Bu, maaf yang waktu web yang pertama sama kedua kan saya nggak ikut ya. Baru ini, Bu, ikut web. Ya, nggak apa-apa. Tapi tugasnya udah buat kok ya, Mbak Siti Nabila ya. Dan Iya, sudah tugas saya 1 kasih tinggal tugas 2 nyusul, Bu. tugas juga. Ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Contoh satu kutipan di artikel, hanya memberikan contoh kutipan langsung dan tidak langsung seperti itu. Jadi untuk rekaman tweetnya bisa sambil didengarkan gitu ya. Lalu Bu Tendri Samori, Bu Tendri, sepertinya tugas 1 dan tugas 2 belum ada ya Bu Tendri ya.
Iya Bu, belum Bu, karena baru keluar juga ini di tempat kami di desa sana nggak ada sinyal Bu. Oh iya, kalian dari mana Ibu? Apa Bu? Kalian dari mana? Lokasinya sekarang di mana? Dari Banyuasin Bu, Desa Tanah Pilih. Palembang bukan ya? Iya, Sumatera Selatan, Banyuasin 2. Iya benar. Memang ya, iya. Jadi sering terkendala sinyal ya Bu ya? Jadi biasanya gimana kalau ini mengerjakan tugas kuliahnya? Kadang gitu Bu, datang ke Jambi. Oh deket ke Jambi ya? Iya Bu, lewat laut. Tapi kalau lewat email gitu bisa nggak ya? Kalau sinyal lagi bagus Bu, kadang bisa, kadang juga enggak gitu. Ya mungkin untuk Cuman di kemarin itu setelah Lebaran tuh memang benar-benar sudah 1 minggu itu sinyal nggak ada sama sekali di tempat kami itu. Jadi ya benar-benar nggak ada info gitu. mungkin kalau terkendala kayak gitu ini ya Bu ya kalau sempat apa bisa akses e-learning bisa langsung chat ke saya jadi saya tahu kondisi Ibu gitu. Jadi Oh iya mungkin Bu, nanti makasih. kalau misalkan terlewat di link upload di link tugasnya bisa lewat ke email saya. Kebetulan saya bantu buka untuk apa memperpanjang waktu pengumpulan seperti tadi Bu Revi itu bisa. Jadi itu bisa info ke Iya saya Bu, ya. Lewat chat iya Bu, itu insya Allah. insya Allah saya respon. Oke, Iya Bu. mungkin itu kalau nggak ada masukan ataupun tanggapan gitu. Nah, di KB sebelumnya di aktivitas Suaranya belajar Ibu sebelumnya terputus. aktivitas belajar 2 maupun di aktivitas belajar Putus-putus, Bu. 4. Halo, Suaranya sinyal saya putus ya? Oh yaudah saya Iya Bu, Iya, buka Bu. kamera dulu. nggak kedengaran. Oke, ini udah putus-putus atau udah jelas? Udah jelas belum suara saya? Iya Bu. Udah ya. Ya, jadi materi selanjutnya kita akan melakukan bedah artikel ilmiah. Dan untuk artikel ilmiah ini saya sudah memberikan contoh di aktivitas belajar 2 maupun di aktivitas belajar 4 ya. Itu semoga sudah di-download dan sudah dilihat seperti apa isinya dan bagaimana strukturnya. Jadi secara umum dari artikel ini sudah saya lampirkan itu, sistematika karya ilmiah yang akan kita buat, itu susunannya adalah judul, kemudian identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan syarat, dan daftar pustaka. Jadi bedakan dengan membuat laporan penelitian ataupun makalah tugas kuliah yang sering Bapak Ibu buat sama ini. Ya. Jadi tidak perlu lagi ada cover yang ada logo UT, tidak perlu. Jadi langsung saja judul, penulis, dan tematika selanjutnya sesuai dengan panduan UT. Semoga panduan UT-nya sudah dibaca ya. Jadi secara garis besar seperti itu dan bisa dilihat lagi di contoh jurnal yang saya upload di aktivitas belajar 2 maupun 4. Nah, untuk judul itu jangan terlalu panjang, maksimal 12 sampai 16 kata lah ya. Kebanyakan Bapak Ibu itu waktu di tugas 2 itu judulnya panjang sekali. Tidak ada beberapa yang saya beri masukan dengan menghapus kata yang tidak penting dan sehingga judulnya bisa cukup ringkas seperti itu ya. Jadinya kalau bisa cukup ringkas, yang untuk video ini masih bisa berubah sampai dengan nanti tugas 4 belum finalisasi ya. Itu masih bisa berubah, tapi yang penting topiknya tidak berubah. Jadi Bapak Ibu nggak bingung lagi untuk membuat substansi maupun mencari data penelitiannya. Kemudian setelah judul kita tuliskan nama penulis. Nah, nama penulisnya itu adalah nama Bapak Ibu mahasiswa di sini. Ya, tidak perlu menambahkan nama saya sebagai pembimbing di karya ilmiah Bapak Ibu ya. Cukup nama Bapak Ibu, nama saja tanpa gelar ya.
nama, dan bawahnya adalah Bapak Ibu dari prodi apa. Misalkan dari dari prodi PGSD jurusan apa, fakultas FKIP UT, seperti itu ya. Jadi prodi jurusan fakultas kampus. Kemudian setelah prodi jurusan dan kampus, yang di bawahnya adalah email Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya itu nanti lihat di jurnal yang sudah saya lampirkan ya. Judul, kemudian identitas yang berisikan tentang nama, berasal dari jurusan apa, email Bapak Ibu. Kemudian baru kita masuk ke abstrak. Nah, abstrak ini hanya maksimal 250 kata dan dilengkapi dengan kata kunci 5-6 kata. Abstrak ini adalah sari dari isi karya ilmiah yang Bapak Ibu buat. Jadi abstrak ini nanti harus berisi sedikit latar belakang, kemudian menyebutkan rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, sekilas hasil yang Bapak Ibu dapat dari penelitiannya. Itu abstrak ya. Kemudian setelah abstrak baru masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini nggak usah terlalu panjang ya, maksimal 2000 kata aja lah. 2000 kata itu sekitar 2-3 halaman yang berisi tentang latar belakang kenapa mengambil topik itu, kemudian studi dari penelitian terdahulu yang diambil dari 10 literatur yang sudah Bapak Ibu rangkum di tugas 1 dan tugas 2. Jadi makanya tugas 1 dan tugas 2 itu saling berkaitan dan akan berkaitan pula di tugas 3 dan 4 karena akan dipakai sebagai bahan studi penelitian terdahulu. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu tuh nggak kerja 2 kali. Ini literaturnya udah nyari di tugas 1. Sudah merangkumnya, kemudian sudah memparafrase dan membuat kutipannya di tugas 2. Nah, nanti di tugas 3, kutipan-kutipan itu tinggal menyambungkan dalam bentuk paragraf di bagian pendahuluan. Nah, jadi nggak kerja 2 kali gitu. Jadi tinggal nambah sedikit-sedikit nanti, karena udah dapat 10 paragraf kan ya. Dari tugas 2 itu dapat 10 paragraf, tinggal dikembangkan sedikit, disambung-sambungkan agar membentuk paragraf yang runtut, nanti menjadi bagian dari pendahuluan. Nah, setelah membahas tentang penelitian terdahulunya, kemudian Bapak Ibu jelaskan masalahnya apa yang akan dikaji. Nah, permasalahannya disebutkan di situ. Setelah masalah, kemudian tujuannya juga dituliskan, tujuan yang ingin dicapai. Dan alasan kenapa masalah tersebut itu penting untuk dilakukan kajian atau penelitian. Gitu ya. Jadi nanti tidak perlu dibikin sebuah pendahuluan terus satu latar belakang, baru masalah 3 tujuan seperti laporan penelitian itu nggak perlu ya. Tapi bentuknya adalah paragraf yang berlanjut. Seperti contoh artikel jurnal yang sudah saya lampirkan di e-learning. Itu. Setelah pendahuluan, kita masuk ke metode. Apa itu isinya di metode? Metode itu Bapak Ibu harus menjelaskan jenis penelitiannya apakah kualitatif atau kuantitatif. Ini yang paling dasar ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan data angka, menggunakan pengolahan statistik, itu pasti kuantitatif. Kalau Bapak Ibu menggunakan data wawancara berupa kata, informasi, itu masuknya ke kualitatif. Nah, yang pertama membedakan apakah penelitian Bapak Ibu itu kuantitatif atau kualitatif. Kemudian jelaskan pula menggunakan pendekatan apa. Apakah penelitian tindakan kelas yang sering Bapak Ibu lakukan, ataukah eksperimen menggunakan kelas kontrol dan kelas kelas kontrol dan kelas bebas gitu. Kemudian apakah memakai survei, itu dijelaskan di situ. Pendekatannya apakah? Pendekatannya apa? Apakah pakai PPK, apakah pakai eksperimen, apakah pakai survei, atau jenis yang lain sesuai penelitian di bidang pendidikan. Nah, setelah itu dijelaskan pula populasi dan sampelnya apa. Populasinya misalkan populasinya itu seluruh kelas yang ada di sekolah X populasinya. Sampelnya kita ambil ke kelas 1 A sampai C misalkan. Dengan pertimbangan apa teknik samplingnya? Apakah purposif atau sampling bertujuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti, ataukah random asal ngambil 3 kelas secara acak,
kemudian apakah sampel bertingkat, atau snowball sampling, dan beberapa teknik sampling lainnya yang dirasa cocok dengan topik Bapak Ibu teliti. Itu. Setelah itu, jenis datanya apa? Apakah data sekunder atau primer? Data primer itu berarti kalau data yang Bapak Ibu ambil langsung dari responden atau informan. Jadi misalkan kalau pakai alat survei, kuesioner, tes, itu hasilnya adalah data primer. Wawancara itu juga data primer, karena kita langsung dapat dari sumber informan pertama. Nah, kalau data sekunder berarti kita ambil tidak langsung dari informan sumber gitu ya. Jadi misalkan kita ambil data dari BPS, dan statistik itu data sekunder. Kita ambil dari laporan tahunan sekolah, itu data sekunder ya. Jadi harus dibedakan apa yang data primer dan data sekunder. Itu dianalisis dengan cara apa? Misalkan kalau pakai tes, berarti harus ada uji reliabilitas dan validitas tesnya. Itu harus disampaikan ya. Kan ada rumusnya itu ya, reliable pakai product moment, validitasnya juga harus dilihat, itu harus disampaikan. Teknik analisisnya pakai apa? Kemudian setelah didapat hasil tes siswa itu, apakah diuji pakai subjek sederhana dengan pakai median, rata-rata, atau segala macamnya, itu harus dijelaskan caranya di situ. Nah, biasanya kalau yang pakai PPK, tahapan PPK-nya itu masih di bagian metode. Tapi jangan panjang-panjang ya, metodenya tahapannya PPK kan ada prasiklus, kemudian pelaksanaan sama setelah siklus, itu dijelaskan secara singkat saja, nggak perlu terlalu panjang. Seperti itu. Kemudian setelah metode kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini yang harus lebih banyak porsinya daripada bagian yang lainnya. Jadi maksimal 3.000 kata. 3.000 kata berarti 4-5 halaman. Hasilnya berisi apa? Tabel-tabel bisa, tapi jangan hanya Bapak Ibu sampaikan tabel nilai kemudian dibuat grafik tapi intinya sama. Yang seperti itu. Jadi misalkan tabel ataupun grafik isinya sama, pilih salah satu, mau tabel atau grafik. Nah, setelah membuat tabel atau grafik itu dijelaskan artinya yang ada di tabel itu seperti apa, bagaimana cara membacanya misalkan. Nah, di tabel itu ada sekian angka, ada kenaikan, penurunan nilai, itu dijelaskan dengan kata-kata ditambah dengan beberapa literatur yang akan dipakai. Jadi di hasil pembahasan juga memakai kutipan-kutipan berlandaskan teori dari artikel-artikel penelitian sebelumnya. Itu hasil pembahasan. Jadi jangan cuma menampilkan tabel-tabel hasil nilai siswa itu. Kemudian setelah pembahasan, simpulan dan saran. Simpulan itu menjawab dari rumusan masalah yang Bapak Ibu angkat di bagian pendahuluan dari hasil yang diperoleh. Jadi di simpulan menjelaskan secara singkat jawaban dari permasalahan yang dikaji. Kemudian sarannya adalah berisi tentang harapannya apa dari hasil penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan. Apakah penelitian yang Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu buat ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran untuk kebijakan sekolah, ataukah untuk penelitian selanjutnya harusnya dilakukan dengan teknik seperti apa, itu bisa masuk ke bagian saran. Dan jangan lupa daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini yang sering Bapak Ibu lupa itu adalah yang Bapak Ibu kutip itu tidak masuk daftar pustaka. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi beberapa tugas yang sudah dikumpulkan itu sudah membuat kutipan, tapi daftar kutipannya tidak ada di daftar pustaka. Jadi yang ditulis di daftar pustaka tidak dipakai untuk mengutip. Jadi kalau bisa, yang ada di daftar pustaka adalah segala sumber yang dipakai untuk mengutip. Nah, agar tidak ada kelewat seperti itu, makanya kita pakai reference manager. Yang saya sudah berikan materinya di aktivitas belajar 4 ya, kalau nggak salah, tentang reference manager dengan menggunakan Microsoft Word, dengan menu reference. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mengutip, kemudian Bapak Ibu klik reference yang ada di Word, kemudian pilih save, type, atau mengutip, kemudian masukkan judul dan penulis artikelnya. Nanti setelah jadi, waktu di daftar pustaka tinggal klik di bibliografi, Bapak Ibu nggak perlu nulis lagi, dan langsung otomatis dan nggak mungkin ada kutipan yang terlewat. Itu soal daftar pustaka. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari Sumatera Kalkulus UT ya, nggak jauh berbeda yang saya sampaikan tadi.
Yang harus diperhatikan adalah layout-nya, kertas yang dipakai, margin-nya, paragrafnya. Nah, kalau bisa cara pengetikannya yang rapi ya. Semoga ini Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan cara pengetikan yang rapi. Jadi untuk jenis paragraf yang mata kanan kiri itu sudah biasa ya. Jadi semoga untuk tugas yang ditemukan tidak dalam bentuk ketikan yang berantakan. Jadi harapannya ketikannya sudah rapi juga sesuai dengan tematika UT. Dan susunannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada judul, kemudian identitas penulis, dari nama, dari jurusan apa, emailnya, kemudian abstraknya, pendahuluan hingga ke daftar pustaka. Nah, dari judul hingga daftar pustaka itu diharapkan minimal 5.000 kata. Jadi nanti kalau sudah membuat draft karya ilmiahnya, dilihat di Word-nya bagian kiri bawah sudah ada berapa kata. Kalau masih 3.000 kata, maka harus tambah lagi hingga 5.000 kata. Nah, dan setiap kutipan itu harus diparafrase, jangan asal copy paste. Karena nanti ketika di tugas akhir akan terkonek dengan penelitian, akan terlihat berapa persen kemiripan dengan sumber yang lain. Nah, kalau penelitiannya itu di atas 30%, dan otomatis harus memperbaiki lagi, belum sesuai dengan standar kelulusan. Itu yang harus diperhatikan. Tugas 1 kita sudah membuat judulnya, kemudian sudah diminta alasan untuk memilih judulnya, kemudian juga sudah diminta untuk mencari literatur yang kemudian dikembangkan di tugas 2. Itu nanti akan menjadi bahan di bagian pendahuluan. Nah, nanti ya yang mendatang adalah tugas 3 dan 4 itu. Tugas 3 membuat draft karya ilmiah secara utuh. Jadi dari judul hingga daftar pustaka sudah utuh dan harus dikumpulkan untuk nanti bisa dikoreksi bersama-sama untuk nanti difinalisasi di tugas 4. Nah, tugas 3 waktunya sepertinya 2 minggu. Nah, dari 2 minggu itu nanti saya harap semuanya bisa intens untuk bisa segera mengumpulkan dan nanti bisa segera koreksi untuk bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu. Dan mohon diingat tugas 3 mohon dikumpulkan dalam bentuk Word. Jadi agar saya bisa mudah mengoreksinya. Seperti itu. Kemudian, nah tadi saya sudah sampaikan ya, contoh menulis abstraknya seperti apa. Kemudian sebelum saya masuk ke penulisan abstrak, ada yang mau ditanyakan sama sini? Saya persilakan, kalau ada yang mau tanya dulu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, mungkin kayaknya masih bingung dengan karyanya itu seperti apa. Ya ini agak mirip-mirip. Ini sama seperti membuat skripsi lah, yang Pak Ibu mungkin sebagian sudah ada yang buat skripsi ya. Jadi dari skripsinya itu diperas menjadi jurnal atau karya ilmiah. Seperti itu. Gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan? Bisa saya lanjutkan? Halo, masih menyimak? Masih, Bu. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya ya. Baik, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke penulisan abstrak. Nah, jadi abstraknya tadi kan disampaikan maksimal hanya 250 kata. Yang isinya harus ada latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, dan hasil, dilengkapi dengan kata kunci. Nah, bisa dilihat dari abstrak jurnal yang sudah saya lampirkan di aktivitas belajar 2. Jurnal saya yang sudah terbit di Minta 2 ya. Bagaimana saya menceritakan tentang Mahkamah Agung secara sekilas dalam beberapa kalimat sebagai latar belakang. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menulis seperti itu, menceritakan sekilas tempat atau lokasi Bapak Ibu akan melakukan penelitian dan kenapa itu diambil menjadi topik penelitian. Kemudian permasalahannya apa yang dibahas, tujuannya apa secara singkat, dan menceritakan metodenya apa. Jadi metodenya itu harus disampaikan apakah pakai kuantitatif, kualitatif, dengan PTK, atau dengan eksperimen. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian secara singkat ya. Jadi abstraknya diingat harus ada 5 poin ini. Latar belakang, masalah, tujuan, metode, dan hasil. Kata kuncinya 5-6 kata aja. Itu abstrak.
Nah, setelah dibuat abstrak, kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang agak panjang ya. Kalau yang saya contohkan yang di aktivitas belajar 2 itu bentuknya, bentuk paragrafnya itu kolom, tapi nanti yang Bapak Ibu buat jangan bentuk kolom ya. Panduan UT itu dia nggak kolom, apa sih namanya, bentuk paragraf biasa lah ya. Paragraf berlanjut gitu ya. Kita pakai contoh yang di aktivitas belajar 4, itu yang bentuk paragrafnya bukan kolom. Nah, pokoknya yang ada di pendahuluan itu apa? Ada latar belakang yang harus menjelaskan kenapa mengambil topik itu, menceritakan kondisi awalnya itu seperti apa sih yang akan Bapak Ibu teliti itu, kemudian kenapa Bapak Ibu itu memiliki ide untuk menggunakan metode ini, kayaknya cocok untuk memperbaiki permasalahan di kondisi sebelumnya ini, dan untuk menghasilkan kondisi yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, itu harus dijelaskan ya di pendahuluan. Kemudian setelah itu saya menceritakan kondisi sebelum dan kondisi sebelum dan kondisi yang diharapkan, didukung dengan apa? Studi literatur terdahulu dari 10 jurnal ataupun buku yang sudah dirangkum. Itu nanti masuk di sini, rangkuman yang di tugas 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti rangkuman-rangkuman yang Bapak Ibu kutip di tugas 2 masuk di bagian pendahuluan, yang nanti itu di parafrase kemudian disambungkan, maksudnya dibaca agar setiap paragrafnya itu nyambung gitu, diselaraskan. Jadi 10 paragraf yang Bapak Ibu buat di kutipan tugas 2 itu diselaraskan agar menyambung menjadi satu kesatuan. Ya, jadi sebentar. Oke, lanjut itu. Jadi tadi studi pendahuluan itu, studi penelitian terdahulu masuk di bagian pendahuluan, kemudian dari 10 kutipan yang sudah Bapak Ibu buat itu diselaraskan dan diparafrasekan. Kemudian setelah penelitian terdahulu, Bapak Ibu jelaskan rumusan permasalahannya. Yang saya contohkan ini. Setelah penelitian terdahulu, kemudian menjelaskan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bla 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 bla, dan tujuannya apa dijelaskan, dan kemudian menjelaskan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Seperti itu. Itu isi untuk bagian pendahuluan. Setelah pendahuluan adalah metode, seperti saya sampaikan tadi. Harus jelas metode yang dipakai, apakah kualitatif, kuantitatif, pendekatan yang dipakai apa, apakah PPK, apakah eksperimen, itu harus dijelaskan. Kemudian teknik samplingnya apa, populasi sampelnya apa, waktu dan lokasi pengambilan datanya disampaikan, teknik pengumpulan datanya untuk instrumennya, apakah menggunakan alat tes disebutkan, misalkan kita pakai tes isai atau tes pilihan ganda dengan sekian butir soal, itu dijelaskan, atau pakai kuesioner dengan sekian butir pertanyaan yang nanti akan dinilai dengan skala ataukah dengan scoring, kita juga dijelaskan jumlah respondennya, kalau ada teknik analisis datanya tadi apakah pakai uji statistik sederhana, kemudian kalau pakai tes berarti ada reliabilitas dan validitasnya seperti apa, itu dijelaskan. Kalau yang pakai PPK berarti tahapannya itu juga bisa dijelaskan, tapi cukup secara singkat, tidak perlu terlalu panjang ya. Cukup secara singkat, yang penting terkait tahapan dari PPK yang dilakukan. Setelah metode, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan, Bapak Ibu bisa menuliskan gambar, grafik, ataupun tabel yang diperoleh dari hasil penelitiannya ya. Tapi kalau bisa, misalkan tabelnya itu dan grafiknya itu isinya sama, dipilih salah satu, mau buat tabel atau grafik. Jangan membuat tabel dan grafik yang intinya tuh menjelaskan hal yang sama, yaitu. Nah, siap membuat tabel atau grafik, di bawahnya harus disertai dengan penjelasan makna dari tabel ataupun grafik yang dibuat. Itu harus dijelaskan dan didukung dengan literatur dari jurnal dan buku. Jadi selain dari 10 artikel tadi yang sudah dibuat di pendahuluan, Bapak Ibu juga bisa mencari sumber pustaka lain untuk mendukung hasil dan pembahasan di karya ilmiah Bapak Ibu. Gitu. Jadi di hasil pembahasan tidak hanya menuliskan data yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk di hasil pembahasan ini
jangan menuliskan data nilai siswa secara utuh. Maksudnya gini, jadi misalkan Bapak Ibu menuliskannya hasilnya itu nama siswa, nilai siswa, jangan seperti itu ya. Tidak perlu data nilai siswa itu dimasukkan ke hasil pembahasan, tapi olahlah lebih dulu hingga menjadi bentuk tabel ataupun grafik yang bisa dimaknai apakah penelitian Bapak Ibu itu memberikan dampak terhadap nilai siswa ataupun memberikan dampak pada minat belajar siswa. Jadi jangan menuliskan nilai ujian siswa itu yang ada namanya, kelasnya, nilainya itu secara utuh ke karya ilmiah. Itu tidak perlu, tapi kalau bisa diolah dulu menjadi bentuk tabel ataupun grafik yang lebih mudah untuk dipahami dan dimaknai apa makna, apa hasil dari penelitian yang Bapak Ibu dapat. Seperti itu. Itu untuk hasil dan pembahasan. Setelah itu adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan saran jadi satu ya. Simpulan sarannya. Simpulan itu menjawab dari rumusan masalahnya, itu jelas. Itu di paragraf pertama. Kita buat satu paragraf menjawab permasalahan di pendahuluan. Kemudian paragraf selanjutnya adalah saran yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan ataupun saran untuk penelitian selanjutnya. Itu di paragraf kedua. Jadi simpulan nanti ada 2 paragraf. Pertama menjawab dari rumusan masalah. Yang paragraf kedua adalah saran untuk penelitian selanjutnya ataupun saran untuk kebijakan penelitian selanjutnya ataupun hal lain yang dirasa penting. Itu. Dan tidak lupa daftar pustaka. Dan untuk kutipan tadi ini ya, filenya adalah kita pakai APA. Di Word nanti kita tulis di site, kemudian filenya itu APA, American Psychological Association. Kita pakai yang jenis APA, menggunakan reference manager yang paling mudah itu di Word ya, atau kalau sudah familiar sama Mendeley ataupun Zotero itu boleh. Itu agar daftar pustaka ini otomatis terkoneksi dengan kutipan-kutipan yang dibuat di struktur sebelumnya, di bagian-bagian sebelumnya, masuk di pendahuluan maupun di bagian hasil. Jadi nanti tidak ada lagi sumber kutipan yang terlewat, tidak ditulis daftar pustaka, ataupun ada tulisan daftar pustaka yang tidak dipakai untuk kutipan. Gitu. Jadi untuk daftar pustaka ini tidak diperkenankan menggunakan sumber dari website, blogspot, YouTube, tidak diperkenankan ya. Yang diperbolehkan hanya dari jurnal, buku, makalah, ilmiah, seperti itu. Untuk yang website tidak diperkenankan, tapi untuk dari buku, jurnal, kemudian untuk makalah itu masih diperkenankan. Itu daftar pustaka. Nah, panduan kutipannya melihat panduan IT ya. Jadi panduan IT itu juga lihat dari sistematikanya, strukturnya disesuaikan, fontnya segala macam, kemudian cara mengkutipnya sudah ada semua di panduan kutipan UT. Harus ditaati. Dan untuk yang tugas 3, karena tugas 3 ini kita akan membuat draft karya yang secara utuh, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah menyusun draftnya secara lengkap. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada judulnya, identitasnya, nama Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan nama pembimbing, kemudian dari jurusan atau prodi apa, emailnya Pak Ibu, kemudian aksa, penyuluhan, metode, hingga daftar pustaka. Ya. Tidak perlu ada halaman judul, kata pengantar, atau daftar isi, bagaimana Bapak Ibu sering buat untuk membuat makalah ataupun laporan. Itu tidak perlu ya. Formatnya sekali lagi mengacu pada pedoman UT. Dan untuk contoh outline jurnalnya, bisa melihat contoh jurnal yang sudah saya upload di aktivitas belajar 2 maupun aktivitas belajar 4. Ya, itu bisa disesuaikan lagi. Aktivitas belajar 2 dan aktivitas belajar 6. Di aktivitas belajar 4 itu yang reference manager ya. Kemudian, upload tugasnya dalam bentuk Word, agar saya bisa lebih mudah untuk mengoreksi. Semakin cepat Bapak Ibu mengunggah, maka akan juga lebih cepat mendapatkan feedback dari saya untuk bisa diperbaiki. Seperti itu. Kemudian yang harus diingat kembali adalah hindari plagiasi. Jadi kalau mengkutip itu jangan asal copy paste, tapi di parafrase. Parafrase artinya Bapak Ibu menuliskan lagi dengan kalimat sendiri, di mana intinya itu sama dengan sumber yang Bapak Ibu kutip. Gitu. Jangan menggunakan artikel web sebagai rujukan utama dan tidak boleh manipulasi data. Itu yang tidak diperkenankan ya. Tidak boleh plagiasi,
tidak boleh menggunakan artikel web, dan tidak boleh manipulasi data. Apapun nanti data Bapak Ibu silakan sampaikan, mau bagus atau jelek disampaikan saja, tidak masalah. Karena untuk penelitian itu semuanya bersifat objektif. Yang penting Bapak Ibu bisa menjelaskan kenapa hasilnya seperti itu, kenapa hasilnya seperti ini, dan menggunakan argumen berlandaskan pada penelitian sebelumnya sudah pernah ada. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa mengisi KPI yang baik dan lulus dengan nilai minimalnya adalah 75. Ya, jadi kalau di bawah 75 tidak lulus. Kalau ternyata di atas 30% juga tidak lulus, harus diperbaiki. Dan untuk yang KPI-nya nilainya di atas 85 akan diunggah di sistem repository Kemendikbud, repository utama. Kalau nilainya di bawah 85 hanya akan disimpan di repository UT. Itu beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk yang tugas 2 ini. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan. Untuk tugas 3 terutama, minggu depan kita sudah mulai akan membuat tugas 3 ya. Sekarang ada pertanyaan ataupun tanggapan ataupun masukan, atau masih merasa ada kesulitan? Halo, Izin masih bertanya menyimak? Ibu, halo. Ya. Izin bertanya Ya, Ibu. silakan. Apakah di tutor di web kita ini tidak ada link grup Bu ya? Minggu. Seperti Apa itu? tutor yang lain, iya. Link supaya kalau kita mau berkomunikasi sama Ibu itu lebih enak gitu loh Bu, kalau kita mau, apa sih, istilahnya mau bertanya gitu loh Bu. Kalau kita mempunyai link grup sendiri kan lebih enak Bu, seperti kelas-kelas yang Link lain. seperti apa ya? Link Saya grup kurang paham. seperti oh, ini loh Bu, kayak kami nih ya, kami kelas A. Nah, kami mempunyai link gitu loh, apa enggak, nomor WA loh Bu, yang dibentuk di grup kita ini gitu loh Bu. Pakai learning gitu ya? Iya, kalau ini loh, kalau ini hanya masukan aja loh Bu, siapa tahu Iya. bisa lebih Memang saya nggak pernah dengar yang linggo-linggo itu masalahnya dari admin UT-nya itu juga apa ya, menjelaskan yang penting-penting aja terkait bagaimana menggunakan elemen segala macam, dan untuk memaksimalkan fitur chat-nya itu saya belum tahu apakah bisa membentuk apa linggo kayak gitu. Jadi sama ini makanya saya selalu chat kayak gitu kan, karena baru itu yang saya pahami. Tapi kalau misalkan bisa membuat kayak lingkup itu ya lebih bagus sih. Tapi sebenarnya kalau untuk komunikasi ibu lewat chat itu saja, insya Allah saya akan selalu respon sih, karena kan masuk ke email pasti juga akan saya cek, akan saya jawab, ataupun ibu kalau mau ini juga lewat email yang tertera itu juga insya Allah akan lebih ini sih. udah Bu ya. Jadi mau pakai chat learning atau pakai email, insya Allah saya balas kok ibu. Itu akan saya respon. Jadi misalkan nanti untuk pengiriman tugasnya selain dari masuk ke link tugas 3 ya, kalau mau revisi lewat email juga bisa. Jadi kalau mau saya koreksi lewat email juga nggak apa-apa. Jadi malah lebih enak juga kalau lewat email kan, lebih cepat notifikasinya. Karena kalau pakai link e-learning itu nggak ada notifikasi. Jadi ya, saya harus cek dulu siapa yang sudah mengumpulkan atau belum. Jadi kalau pakai email ada notifikasinya, itu lebih baik. Jadi bisa pakai chat, bisa pakai email ya Ibu ya, untuk nanti komunikasi. Insya Allah nggak masalah sih. Untuk yang link group itu saya coba lihat dulu deh, saya juga nggak tahu gimana cara membuatnya. Iya Bu. Apa enggak ini Gitu. sih Bu, bolehkah saya minta nomor WA Ibu aja Bu? Oh ya, nanti bisa lah saya japri untuk itu ya. Mungkin ada yang lain? Iya sih Bu, minta nomor WA-nya aja Bu ya, biar lebih enak komunikasinya Bu, kalau lewat WA. Iya, iya Kalau Ibu siap. tidak keberatan juga Bu. Iya, boleh. Silakan yang lain. Kalau ada masukan, pertanyaan, tanggapan. Untuk tugas 3 cukup jelas kah?
Insya Allah mudah-mudahan jelas Bu, nanti dicoba. Oke. Ini juga baru cuma 8 yang ikut web ya. Tengahnya. Karena kebanyakan nggak tahu sih Bu, banyak yang kurang paham sama sistem yang baru ini Bu, e-learning. Oh, emang berbeda dengan sebelumnya? Beda Bu, kalau kami dulu Bedanya semester gimana? 7 kalau Hmm. kami dulu semester 7 lagi memakai TMK Bu, melalui LMS. Apa tuh? Apa tuh LMS KMK? itu TMK itu tugas Bu, seperti pelajaran yang tidak ada tutornya. Jadi kami kuliah itu Bu, mencari sendiri melalui internet, melalui baca buku gitu loh Bu. Semua UT yang Hmm. memberi tugasnya. Itu kami sudah berapa tahun, sudah 4 tahun ini Kak, 3 tahun ini kami menjalani TMK itu Bu. Oh gitu. Jadi nggak ada sama ini nggak ada tutornya gitu, nggak ada tutor online-nya gitu ya? Iya. Kami ini kan Oh. kuliah ini 6 pelajaran Bu ya, tapi yang hanya ada tutornya 3. Nah yang 3 ini tidak ada Bu, kami belajar Oh sendiri gitu. melalui buku, internet, tapi tugas setiap minggu seperti kuliah yang lain tetap ada Bu, gitu. Saya juga baru bergabung udah tahun kemarin sih. Iya. Mhm. Mungkin ada yang lain Makanya mau menyampaikan? Iya gimana Bu? makanya kalau bisa sih Bu, saya minta nomor WA-nya biar lebih enak komunikasinya gitu loh Bu, melalui tugas karel ini. Boleh. Saya titip di chat sini aja ya. Maaf Bu, buat tuton mah emang setahu saya nggak ada ini ya, nggak ada apa sih grup-grup WA. Kalau TMK emang ada Bu. Iya nggak ada memang. Gimana itu? Saya juga ini sih dari UT-nya tuh nggak dikasih helpdesk atau admin untuk bertanya gitu. Makanya saya juga bingung sebenarnya. Jadi setelah pelatihan tutor itu ya harus hanya dijelaskan menggunakan e-learning, kemudian kapan membuat materi, menilai, seperti itu aja. Tapi nggak ada kontak centernya kalau misalkan ada trouble di sistem. Kemarin aja waktu pertemuan awal-awal itu, saya sempat nggak bisa masuk ke Teams-nya. Jadi saya nggak bisa buat link ke web. Bingung juga tuh. Akhirnya cuma pakai Halo UT itu karena nggak ada kontak center asli ya yang dikasih nomornya nggak ada kontak dari pihak UT-nya sama sekali. Jadi mengandalkan sistem yang sudah ada di UT. Itu ya nomor saya ya. Mau menghubungi ataupun bertanya silahkan. Bisa terlihat chat saya? Masuk kan ya? Sudah Bu, tadi sudah masuk nomor WA Ibu. Oke. Iya silakan kalau ada Terima yang mau kasih Bu ya. ditanyakan, sama-sama berikan masukan. Harapannya semuanya bisa lulus ya karyanya ini ya. Tahun kemarin Amin Ibu, bimbingan saya mohon lulus bantuannya ya semua. Bu ya. Iya, harapannya tahun Ya ini amin juga ya bisa Bu, lulus mohon semua. bantuannya. Ya, Dipermudah ya Bu ya kami. saya nggak akan mempersulit. Yang penting Bapak Ibu itu ya mengirimkan draftnya, saya koreksi. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngirimin draftnya, apa yang saya koreksi kan begitu. Nah, Ya Bu, draftnya itu akan juga kami jangan usahakan. dikumpulkan di menjelang akhir. Karena kan draft yang Bapak Ibu kirimkan kan ya kalau yakin sudah bagus, sudah nggak banyak diperbaiki ya bisa aja. Tapi kan kita nggak tahu kan. Kalau ada masih banyak kekurangan, kalau waktunya mepet kan perbaikinya juga sulit. Apalagi kalau turnitinnya terdetek tinggi, udah di akhir-akhir. Nah pengalaman kemarin tuh kalau mengumpulkan di akhir-akhir, turnitinnya itu antri. Jadi sehari itu belum keluar nilainya, harus menunggu. Nah untuk menghindari itu kalau bisa jangan menjelang akhir-akhir. Jadi ketika mau finalisasi itu paling nggak tuh udah tinggal dikit-dikit lah memperbaiki.
internetnya udah aman. Mungkin tinggal memperbaiki tipom, perbaiki apalah gitu. Secara isi sudah benar gitu harapannya. Ya ini kayak mengulang skripsi lah, memeras hasil skripsi gitu. Kan udah pada pernah ya, nggak mengulang aja sih. Silakan ada mau tanggapan lagi, masukan, saran, menceritakan permasalahannya juga boleh. Halo. Selain pengalaman dari Bu Resi, mungkin yang mau menyampaikan tanggapannya. Gimana? Apa udah cukup jelas apa udah saya sampaikan? Insya Allah jelas Bu, nanti kami coba membuat tugas yang ketiga. Kalau Ibu Resi lokasinya di mana nih? Saya di Tulang Bawang Bu. Tulang Bawang tuh Kalimantan nih? Tulang Bawang itu Lampung Bu, daerah Lampung. Oh, Lampung. Oke, Lampung. Di Kendri kali Palembang. Di rumah main. Dan dari mana-mana ini ya? Iya Mungkin Bu, yang e-learning ini satu. seluruh Indonesia Bu. E-learning ini seluruh Indonesia. Iya betul Bu. Tapi kalau TMK itu Bu, hanya sebatas Pokjar. Pokja tuh lokal berarti ya? Iya, lokal. Makanya saya pertama kali membuka e-learning ini ngeliat diskusi itu kan Bu. Di pelajaran lain kok nggak ada yang saya kenal. Ya makanya ada sesi perkenalan tapi nggak ada yang nulis ya. Iya Bu, Mungkin ini kita kan yang baru hadir di tugas juga perkenalan dulu lah. Gracie mungkin bisa mengawali perkenalan dulu. Asalnya dari mana, mengajar di mana. Monggo Bu. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri ya buat kawan-kawan yang mungkin memang kita belum pernah berkenal sama sekali. Begitu juga sama Ibu Zulfia. Nama saya Revi Metalia. Saya asal dari Lampung dan saya mengajar di SDN 01 Gunung Sakti di daerah Tulang Bawang, Menggala, Bu. Berapa tahun Bu ngajar SD Bu? Saya ngajar tahun sudah 7 Bu, sudah 7 tahun. Tapi yang saya ajar anak kelas 1 terus, Bu. Oke. Iya, saya belum pernah mengajar kelas tinggi. Saya selalu, ya alhamdulillah kepala sekolah masih mempercayai saya mengajar kelas 1, Bu. Jadi kalau udah lama gitu berarti data untuk siswanya udah cukup ada ya Bu ya untuk bahan karil ini ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan, Bu. Makanya saya ngambil ini, Bu, matematika di kelas 1 judul punya saya, Bu. Oke. Itu tadi dari Bu Devi, kemudian Pak Ferry. Halo Pak Ferry, Pak Ferry sering tanya-tanya chat saya ini. Monggo Pak, memperkenalkan diri Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, kendala, masukan, saran, monggo Pak. Baik, terima Halo Pak kasih Ferry. Bu. Sama-sama. Ya, selamat sore Bu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ferry, asal dari Jawa Bu, Jawa Tengah. Jawa Tengah mana Pak? Ya, Tengah. Jawanya di Pati Bu. Pati Pak, saya loh di Rembang Pak. Tetangga Pak. Nah, ya, namun aja Bu. Sudah ngajar di mana Pak sekarang? Saya di jenjang SD Bu. Ngajar di SD daerah Pati.
Sudah mengajar berapa tahun, Pak? Ya lumayan Bu. Mau kedua ini, mau ketiga. Jadi udah punya bahan lah ya untuk karir ini ya Pak ya. Aman ya. Ya, Oke. Jauh. Terima kasih Pak Ferry. Kemudian Ibu Novita Sari. Halo Ibu. Iya Bu. Silakan memperkenalkan diri Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari Bogor, Jawa Barat. Mengajar di SD Negeri Parakan 3. Udah berapa lama ngajar? Udah 5 tahun Bu. Ya, cukup lama ya. Untuk bahan karyanya insya Allah sudah mulai terpikirkan ya Ibu ya. Halo Bu Novita. Iya Bu. Untuk bahan karyanya sudah mulai ada bayangan ya, sudah mulai ada topik ya. Insya Allah Bu ada gambaran. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Tendri, tadi yang dari apa? Banyasin. Ibu Tendri, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendri Famori, salah satu mahasiswa dari Banyuasin, Sumatera Selatan, mengajar di SDN 10 Banyuasin 2. Ya, berapa lama ngajar Ibu? Udah agak lama sih Bu, udah 10 tahun lebih. Oh, udah lama ya. Ya, udah punya banyak bahan ya untuk karir ini ya Bu ya. Insya Allah Bu. Oke, kalau ada kendala jangan sungkan chat aja ya Bu. Bisa lewat email ataupun tadi nomor WA. Iya Bu. Oke, lalu Ibu Nadia Tiani. Siapa Bu? Silakan memperkenalkan diri Bu. Halo. Bu Nadia. Iya Bu. Silakan memperkenalkan diri Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Priani. Saya dari Bekasi, Bu. Oh, Bekasi. Ngajar SD kelas berapa, Bu? Ngajar SD kelas 1, Bu. Oh, kelas 1 juga ya. Udah lama ngajar. Di SDN Huruf Jaya 02. Iya Bu, kedengeran nggak Bu? Kedengeran. Ya. Sudah ada gambaran itu yang akan dibuat ya? Iya. Oke. Kemudian Ibu Siti Fadila. Iya Bu. Kan Bu melawan. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila, saya dari Tangerang. Saya mengajar di SDN Kosambi 1. Oke. Udah berapa lama ngajar Ibu?
baru 2 tahun. Mbak Roma ini kemarin udah ikut tweet 1 ya. Terima kasih sudah tetap bergabung di tweet 2 ya Mbak. Semoga Baik, Bu. tetap mengikuti di tweet 3 dan 4 juga untuk semuanya ya. Untuk bisa tetap mengikuti sesuai jadwal untuk tweet 3 dan 4. Itu. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih untuk perkenalannya. Ada yang mau disampaikan? Apa Bu, putus-putus suaranya. Iya, di tempat saya ini mendung nih. Mungkin karena gangguan sinyal. Ada yang masih mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Cukup. Oke. Nanti materi tweetnya akan saya upload di e-learning. Rekaman juga akan saya upload seperti biasa. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menyusun tugas 3 dan yang sudah saya kasih setiap tugas untuk memperbaiki bisa diperbaiki. Kalau ada kendala jangan sungkan untuk menghubungi saya, bisa lewat chat e-learning ataupun WA atau email, monggo mana yang lebih nyaman. Jangan sungkan untuk bertanya, dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti tugas 2 ini di sore hari ini. Di waktu itu Bapak Ibu sekalian. Semoga selanjutnya pembimbingan karir kita ini akan berjalan lancar sehingga karir Bapak Ibu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa lulus tepat waktunya sesuai dengan jadwal dan tugas. Ya, mungkin demikian saja pertemuan kita sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu untuk video kegiatan. Baik, Ibu. Oke. Video ya. Buka kamera dulu, kita mau Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.